Halo guys, kita ketemu lagi. Hari ini kita mau bahas mengenai pembebasan PPN di pusat pembelanjaan dan di mall, ya. Ini kebetulan gue dapat berita dari Kompas ya. Jadi ini baru tanggal 26 Juli, jadi masih fresh beritanya. Kita bahas pelan-pelan nih teman-teman. Coba kita baca dulu beritanya ya. Ini di kompas.com. Teman-teman abaikan saja iklan-iklannya. PPKM level 4 diperpanjang. Sewa toko di mall bebas pajak hingga Agustus. Oke. Jadi bebas pajak ini apa? Karena kan pajak itu macam-macam, ada PPh, ada PPN dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai teman-teman salah persepsi nanti. Nah, pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) ya. PPN ya, teman-teman. Sewa toko di pusat perbelanjaan atau mall pada masa pajak Juni sampai Agustus 2021. Berarti Juni, Juli, Agustus 2021. Oke. Nah, pembebasan tersebut merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha seiring dengan diperpanjangnya pelaksanaan pemberlakuan PPKM level 4. Untuk sewa toko di pusat pembelanjaan atau mall, itu akan diberikan insentif fiskal, yaitu PPN ditanggung pemerintah ataupun DTP untuk masa pajak Juni sampai Agustus 2021, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dalam konferensi pers ya. Dengan adanya insentif tersebut, maka PPN untuk sewa toko di mall ditanggung pemerintah 100%. Lebih lanjut, Pak Erlangga menyebut saat ini peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan tersebut sedang disiapkan. Sedang disiapkan ya teman-teman, jadi belum. Oke, sekarang udah tanggal 26 Juli, jadi tinggal beberapa hari lagi untuk lapor PPN masa bulan Juni dan belum ada PMK-nya. Oke. Selain pelaku usaha pembelanjaan, pemerintah berencana memberikan insentif untuk sejumlah sektor usaha lain yang terdampak pelaksanaan PPKM. Termasuk transportasi, horeca, hotel, restoran, dan kafe. Kafe kan tutup, coy. Pariwisata yang sedang dalam finalisasi. Oke, sedang dalam finalisasi. Oke, PPKM sudah berlanjut 2 kali, tapi peraturannya masih difinalisasi. Sebagai informasi, pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 4 hingga tanggal 2 Agustus 2021. Semula, aturan pembatasan ini berakhir pada Minggu, tanggal 25 Juli 2021. Oke, selesai. Oke, mari kita bahas nih, teman-teman. Ini agak unik, teman-teman. Ini agak unik. Kenapa gue mau bahas ini? Karena ini cukup unik, gitu. Pertama, kita lihat mekanisme dulu nih guys, mekanismenya. Bagaimana penerapannya? Bagaimana caranya PPN DTP? Terus terang saya belum pernah dengar ya PPN DTP. Kalau PPh 25, 22, 23, 21 itu kan udah biasa. PPh UMKM 0,5% juga udah biasa. Nah ini PPN-nya mau dibebaskan. Oke, mau di DTP. Jadi biasanya PPN itu caranya adalah dibebaskan atau ditanggung oleh pemerintah gitu. Ada kode faktur pajaknya itu ada khusus gitu. Tapi untuk bisa mendapatkan kode itu ada syarat-syaratnya, mesti diajukan lah, mesti dapatin satu dokumen khusus untuk dia bisa dibebaskan dari PPN seperti kawasan berikat gitu, ada dokumennya gitu. Jadi nggak sembarangan nih PPN, karena PPN ini bersifat pidana, jadi nggak bisa sembarangan. Oke. Nah, masalahnya adalah sekarang udah tanggal 26 Juli nih, bos. Masa Juni mau dibebaskan, PMK-nya belum turun. Gimana ceritanya? Sekarang 26 dengan 27, 28, 29, 30, 31 Juli selesai. Gitu. Kenapa sampai akhir bulan belum ada PMK-nya, di mana PMK ini akan mengatur dibebaskannya PPN masa bulan Juni. Itu kan jadi problem. Inilah masalah di Indonesia nih. Peraturannya baru dibahas, sementara yang mau dibebaskan sampai bulan Juni gitu. Ini agak-agak telat, jauh banget telatnya. Jauh banget. Harusnya tuh tanggal 1 Juli terbit peraturan ini. Kalau dia mau membebaskan masa Juni ya. Masa Juni? Ya mesti di Juni terbitnya sih. Di Juni terbitnya. Kenapa? Karena bulan Juli itu sudah lewat. Kenapa saya bilang lewat? Ini. Karena faktur pajak untuk sewa sudah diterbitkan. Ya dong. Ini kan mau ngomongin Juni nih. Ngomong Juni berarti masa pajak bulan Juni, tanggal 1 Juni sampai 30 Juni, sudah diterbitkan oleh mall kepada para pengusaha dan sudah dibayar oleh pengusaha. Anggaplah sudah dibayar. Bagaimana caranya sekarang?
begitu ada PMK turun, pasti orang ribut dong. Pasti si pengusaha nggak mau bayar dong. Gimana caranya? Mesti revisi faktur pajak. Ini merepotkan sekali bagi pihak mall. Kedua, sekarang tanggal 26 Juli, kalau si mall itu sudah bayar PPN masa bulan Juni, dia mesti PBK, mesti pembetulan PPN, dan dia mesti ganti semua faktur pajaknya. Waduh, ini bakal ribet. Karena itulah, ini masalah. Pemerintah kita tuh kebiasaan bikin begini. Kebiasaan bikin peraturan tuh mepet-mepet waktu, bahkan sampai lewat jauh waktunya gitu loh. Ini udah jauh, keterlaluan, udah jauh banget. Kalau memang betul ini mau dimaksudkan untuk bulan masa Juni, udah terlalu jauh sekarang. Ini udah tanggal 26 Juli, udah saatnya mau lapor, bayar dan lapor PPN gitu loh. Ini udah terlalu jauh gitu. Jadi bagaimana mekanismenya? Kita tunggu PMK-nya. Yang entah kapan turunnya, mungkin besok, mungkin lusa. Itu terlalu jauh sih kalau saya bilang. Oke. Jadi maksudnya terlalu jauh waktu untuk, kan kalau anggaplah terbit tanggal 27, berarti kan hanya ada 3-4 hari untuk merevisi faktur pajak. Ya itu nggak mudah, teman-teman. Nggak mudah gitu. Mall itu kan punya tenan ribuan, dia mesti bikin faktur pajak ulang untuk ribuan itu. Waduh. Oke lah. Tapi kalau nggak kan si WP nggak mau, si pengusahanya nggak mau bayar. Terus ini bakal jadi potensi masalah, karena gini, sewa di mall itu kan, ini kan mall nih, mall atau pusat perbelanjaan. Gimana kalau ruko? Padahal kan ruko juga terdampak dari masalah ini gitu loh. Gimana kalau sewa ruko? Gimana kalau sewanya sudah setahun dibayar di depan? Gimana, ayo? Pusing nggak lo? Gimana coba? Kalau sewanya sudah dibayar setahun ke depan. Atau sewanya sudah dibayar per 3 bulan. Bulan Mei dia sudah bayar untuk 3 bulan, Juni, Juli, Agustus. Padahal 3 bulan ini dapat DTP. Bagaimana coba caranya? Nah, ini bakal jadi amburadul. Bakal jadi pusing. Menurut saya sih, mending kasih insentif, mending kasih duit, atau ya insentif duit sih, daripada potong DTP gini. Birokrasi ribet. Birokrasi terlalu ribet. Gitu. Oke, jadi ini mesti dianalisa lebih lanjut, mesti diperhatikan lebih detail supaya pemerintah ini nggak salah langkah. Pemerintah ini udah terlalu banyak salah langkah, udah terlalu banyak bikin aturan yang nggak jelas, dan akhirnya jadi malu sendiri gitu loh. Akhirnya malah jadi problem buat diri sendiri, buat si pemerintah itu sendiri gitu. Oke, jadi ini sudah akhir Juli ya, mudah-mudahan kita tunggu aja peraturannya keluar. Kalau peraturan keluar di Agustus sih kebangetan deh, sampai di Agustus keluar, karena kan mau dibebaskan bulan Juni kan, gitu. Mestinya sih launchingnya dari bulan Juni atau bulan awal Juli lah. Awal Juli sudah telat, awal Juni harusnya, karena kan dia mau membebaskan bulan Juni. Iya dong, supaya orang tidak salah bikin faktur pajak. Kalau sekarang gini kan yang akan terjadi adalah kekacauan, karena semua tenan mall itu akan merubah faktur pajak. Yang sudah bayar bagaimana? Mesti dibalikin duitnya, PPN-nya. Kan jadi ribet. Atau dia mesti potong ke masa pembayaran bulan berikutnya. Bagaimana kalau sudah bayar 3 bulan di depan? Faktur pajak sudah diterbitkan, sudah dibayar, dan sudah dilapor oleh si mall. Tapi kan si WP kan pinter. Dia tahu, dia baca aturan. Dia nggak mau dong. Masa Juni, Juli, Agustus dia nggak mau dibayar PPN-nya dong. Aduh, repot. Ini masih pembetulan PPN. Jadi, ini akan jadi masalah kalau aturan ini terbit. Kalau saya bilang sih. Aturan ini akan malah membawa masalah lebih besar dibandingkan manfaatnya gitu. Karena niat baik di sini nggak dapat di sini nih. Dan bagaimana bisa mendapatkan keadilannya, teman-teman? Gimana keadilannya? Tadi saya bilang, kalau ruko kan gimana? Kalau rukonya bukan di mall gitu, bagaimana? Tapi kan ini terdampak juga. Nah, sekarang kalau aturannya terbit, tapi banyak kan orang masih pelajari dulu. Gua dapat nggak ya? Dia dapat nggak ya? Nah, jadi efek keadilannya juga ribet di sini. Jadi ini hati-hati, peraturan seperti ini malah bikin pusing pengusaha, malah bikin ribet, dan malah nambah kerjaan. Dan saya pikir nggak efektif. Cara seperti ini, di detik-detik seperti ini gitu loh. Beda cerita kalau ini sudah dirancang sebelumnya, sudah dieksekusi, di launching di awal Juni. Ini beda cerita, ini sudah rapi.
Tapi sekarang kan enggak, sekarang nggak rapi. Jadi aturan ini akan jadi problem. Belum lagi PMK turun, ada yang nggak jelas, mesti nunggu lagi juklaknya gitu, petunjuk pelaksanaannya. Waduh, makin ribet lagi deh, makin ribet. Dan PMK itu nggak cepat loh, PMK itu bisa bisa berapa hari, bisa sebulan baru baru prosesnya selesai gitu. Wah, jadi problem. Kecuali kalau PMK ini untuk masa pajak bulan Agustus masih oke, karena kan besok Agustus. Atau Juli pun udah telat kalau saya bilang, karena orang sudah terbit faktur pajak, sudah dibayar oleh si wajib pajak, bahkan sudah dibayar atau disetor oleh pemerintah, waduh, oleh si mallnya jadinya agak-agak susah, gitu sih. Dan bagaimana dengan yang lain? Ini kan PPN-nya, bagaimana kalau PPh-nya? Si mall kan juga mengalami masalah. Mall kan juga mengalami masalah di mana tenannya berkurang, dia tetap masih bayar listrik, tetap masih bayar pegawai, sedangkan dia punya PPh bagaimana nih? Nggak dapat gratis nih PPh-nya nih. PPh 21 kan tidak membantu si pengusaha. DTP 0,5% nggak bisa karena dia itu mall, pasti PKP kan. Gitu. Jadi mallnya nggak dapat apa-apa dong. PPN kan memang bukan buat dia gitu. Jadi si mallnya itu nggak bisa dapat insentif apa-apa dong. Ya pasti mall akan minta kalau PPN-nya dibebaskan kita juga dong. Kita punya PPh 4 ayat 2 tolong dibebaskan juga dong. DTP juga dong. Nah bisa nggak? Berani nggak pemerintah kasih begitu? DTP untuk PPh 4 ayat 2 yang sewa final 10% itu. Wah, kalau itu sih membantu tuh. Kalau itu si mallnya pasti mau. Mallnya pasti mau bantu deh. Nggak apa-apa deh revisi faktur pajak. Yang penting kita nggak dipotong 10% gitu. Buat negara gitu. Gitu. Ya kita nggak tahu dah ya. Mudah-mudahan 1-2 hari bisa terbit PMK-nya. Kita baca nanti sama-sama. Kita lihat sejauh mana pelaksanaannya dan bagaimana ini bisa diterapkan. Kita lihat aspek keadilannya bagaimana. Mudah-mudahan sih bisa membantu banyak orang lah ya. Semua orang lagi susah, kita nggak mau juga nyalain pemerintah ya. Pemerintah juga udah berusaha sekeras mungkin. Kalau lu jadi Jokowi, lu juga pusing. Gua juga pusing. Kalau lu jadi pemerintah, lu juga stres. Kita semua stres gitu. Oke, itu teman-teman. By the way, kalau teman-teman adalah seorang accounting atau seorang auditor atau seorang yang di dunia pajak dan lu mau jadi konsultan pajak, mau jadi konsultan akuntansi gitu ya, lu bisa berpartner dengan gua. Jadi gua sudah bikin coaching. Nanti coaching ini buat orang-orang yang mau beralih dari seorang karyawan mau jadi pengusaha. Nah, pengusahanya itu konsultan pajak, ini spesifik ya, konsultan pajak accounting. Jadi mungkin lu bingung bagaimana cara memulainya, apa yang mesti dipersiapkan, apa yang mesti dilakukan. Nah, gue bisa bantu untuk coaching ini. Lu bisa hubungin gue di pajaksmart.com atau di media sosial gue. Dengan hubungin gue, nanti gue akan jelaskan lebih detailnya lagi. Oke, semoga COVID ini cepat berlalu ya. Dan kalau lu mau hubungin gue, bisa kontak gue di pajaksmart.com. Oke, thank you.